Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran hukum perjanjian. Mudah-mudahan saudara senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan santai, dengan nyaman, sehingga saudara bisa merasakan keasikan belajar. Oke, untuk kesempatan ini kita akan bicarakan tentang saat lahir perjanjian. Kalau kita mengingat kembali tentang definisi sepakat, sepakat merupakan pertemuan dua kehendak yang saling isi mengisi. Kemudian kita juga bisa mengatakan yang namanya sepakat adalah penawaran yang diakseptasi. Dengan demikian, sebenarnya kalau akseptasi itu diberikan, lahir sepakat. Persoalannya adalah kapan sepakat itu lahir. Mengenai memastikan bahwa kapan perjanjian lahir ini mempunyai kegunaan yang sangat penting. Yang pertama adalah untuk menentukan mulai berlakunya risiko. Kalau misalnya ada suatu kejadian yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan tidak ada yang bisa dipersalahkan, maka siapakah yang harus menanggung kerugian tersebut? Ini persoalan risiko. Jadi diingat kembali mengenai ajaran risiko dulu di hukum perdata tentang perikatan, diingat kembali. Kemudian pentingnya yang kedua adalah untuk menarik kembali penawaran. Kita tahu bahwa suatu penawaran itu masih bisa ditarik kembali sebelum ada akseptasi. Jadi kalau perjanjian sudah lahir, maka penawaran sudah tidak bisa lagi ditarik kembali. Itu. Berikutnya adalah ada suatu perjanjian-perjanjian yang tidak berakhir dalam waktu sesaat, tetapi berlangsung untuk waktu yang lama. Sehingga menentukan lahirnya perjanjian ini juga berguna untuk menghitung daluarsa. Jadi menentukan berlakunya waktu, misalnya perjanjian berlangsung atau berlaku untuk sekian waktu, sekian tahun, maka sejak kapan waktu 1 tahun itu dihitung misalnya, maka dimulai sejak perjanjian lahir. Kemudian juga saat lahirnya perjanjian ini juga untuk menentukan tempat terjadinya perjanjian. Ini penting kalau misalnya terjadi suatu perselisihan. Jadi dengan demikian karena melihat pentingnya mengetahui saat lahirnya perjanjian, maka mau tidak mau kita harus mempelajari, menentukan kapan suatu perjanjian itu lahir. Pada prinsipnya kita mengetahui bahwa perjanjian itu lahir pada saat dan di tempat akseptasi diberikan. Prinsip ini mudah kita pahami kalau antara kedua belah pihak ini saling bertemu, saling berhadapan-hadapan, sehingga kedua belah pihak tahu kapan pihak lawan itu menyatakan atau memberikan persetujuannya, maka pada detik itulah perjanjian lahir. Nah, di dalam perjanjian-perjanjian di kalangan bisnis, kadang-kadang cara menyatakan kehendak itu tidak dengan lisan, tetapi dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, kalau misalnya di samping ditentukan di dalam tulisan, kedua belah pihak ini berdomisili yang berjauhan, di kota yang berbeda, lalu kita agak sulit nanti menentukan kapan lahirnya perjanjian. Coba dilihat ilustrasi seperti ini. Saya gambarkan kalau A dan B ini mengadakan suatu perjanjian. A berdomisili di Purwokerto, sedangkan B di Jakarta. Si A ini adalah kita posisikan pihak yang memberikan penawaran, sedangkan B itu pihak yang berposisi nantinya sebagai pihak yang mengakseptasi. A dan B sudah biasa mengadakan perjanjian, itu baik penawaran maupun akseptasi dibuat tertulis. Misalnya si A ini adalah pengepul
produk-produk pertanian misalnya kedelai, sedangkan B di Jakarta ini adalah pedagang besar di Jakarta yang akan nanti produk itu akan disebar ke wilayah Jakarta. Kalau misalnya proses terjadinya perjanjian itu misalnya kita gambarkan sebagai berikut. Pada tanggal 2 April, si A ini mengirim penawaran kepada B yang sampai di Jakarta itu tanggal 5 April 2019. Jadi surat penawarannya sampai di Jakarta tanggal 5. Pada hari berikutnya, esoknya, yaitu tanggal 6 April, barulah surat penawaran itu oleh B dibuka. Setelah dibuka, dibaca, barangkali kalau B ini cocok, dia akan mengangguk-angguk begitu. Lalu membayangkan nanti akan bisa menghitung-hitung untung, mungkin juga akan membayangkan pelanggannya yang di Jakarta juga sudah akan bisa disuplai begitu. Sehingga pada esok harinya tanggal 7 April 2019 si B ini menulis akseptasi lalu ditandatanganilah surat penawaran dari A tersebut. Setelah ditandatangani, lalu dimasukkan amplop, lalu ditaruh lagi di meja. Baru esoknya lagi, itu tanggal 8 April, si B mengirim surat akseptasi ini kepada A melalui jasa pos misalnya. Kemudian nyampe di Purwokerto, nyampe kembali di pihak A ini tanggal 11 April 2019. Baru tanggal 14 April oleh A dibaca, yang akhirnya si A ini tahu bahwa penawarannya ini disetujui. Nah, coba saudara bayangkan atau saudara analisis dari serangkaian peristiwa perjalanan penawaran dan akseptasi seperti ini, kalau saudara kaitkan dengan definisi sepakat, sepakat yaitu pertemuan dua kehendak yang saling mengisi, atau sepakat adalah penawaran yang diakseptasi, maka kalau saudara berpedoman pada rumus tersebut, definisi tersebut, kira-kira tanggal berapa perjanjian ini lahir? Apakah pada saat B mengangguk-angguk setuju, artinya setuju, atau pada saat menulis suratkah, atau pada saat si A ini membaca balasan dari B bahwa penawarannya diakseptasi. Ini tidak mudah menentukan kapan lahirnya perjanjian kalau seperti ini. Oleh sebab itu, di kalangan para sarjana lalu banyak pendapat. Dari sekian tanggal ini, ada yang berpendapat berpegang teguh pada definisi sepakat, maka mereka berpendapat bahwa perjanjian lahir pada saat B menuliskan akseptasi, karena sepakat adalah penawaran yang diakseptasi. Kapan si B ini memberikan akseptasi? Kita lihat di dalam ilustrasi ini adalah pada saat si B menulis surat tadi. Nah, sehingga pada tanggal 7 lah perjanjian itu dianggap lahir. Ini di kalangan sarjana pendapat ini dikelompokkan, akhirnya diberi nama teori pernyataan. Jadi pada tanggal 7 April itulah perjanjian antara A dan B itu lahir. Maka sejak tanggal itu risiko berlaku. Nah, konsekuensi berikutnya adalah perjanjian yang dibuat antara A dan B ini berlaku ketentuan pasal 1338 bahwa perjanjian itu mengikat berlaku undang-undang bagi A dan B. Artinya apa? Artinya salah satu pihak, baik A maupun B, tidak boleh membatalkan secara sepihak, karena secara teoritis perjanjian sudah lahir. Problematik teoritisnya adalah si A belum tahu kalau perjanjian lahir. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau di tempat B ini, karena akseptasi kan masih di tempat si B, belum dikirim,
Lalu pada malamnya pemerintah ini mengeluarkan kebijakan moneter. Intinya pemerintah mengeluarkan sedang menurunkan bea masuk impor kedelai. Jadi ketika A dan B menyepakati dengan harga tertentu, misalnya ini masih berlaku aturan impor yang lama. Tetapi begitu si B sudah menandatangani akseptasi, tetapi masih di rumah ininya, amplopnya, lalu pemerintah memberikan aturan kebijakan baru menurunkan biaya impor tentang kedelai ini. Kalau saudara menjadi B, kira-kira apa yang di benak B? Ini kalau saudara mempunyai paling tidak mempunyai pandangan ekonomi, saudara tahu kira-kira harga kedelai ini akan naik apa akan turun dengan diturunkannya biaya impor. Tentunya akan menurun. Sekarang kalau prediksi bahwa harga kedelai akan turun, kira-kira apa yang akan dialami oleh B? Kemungkinan adalah keuntungan yang diharapkan mungkin menipis. Yang kedua, mungkin pembelinya nanti pelanggan-pelanggannya B juga akan tidak mau membeli dengan harga yang seperti biasanya, sehingga si B dibayangi oleh kemungkinan malah kerugian. Kira-kira si B ada niatan untuk membatalkan perjanjian apa enggak? Ini naluri bisnis yang harus kita tangkap. Saya yakin kalau saudara jadi B juga tidak ingin perjanjian ini terjadi. Betul begitu ya? Nah, caranya bagaimana? Ada kemungkinan si B ini akan merobek-robek ini surat. Mungkin akan membakar ini akseptasi. Artinya apa ketika B menyobek-nyobek surat ini atau membakar? Artinya si B sedang membatalkan perjanjian secara sepihak. Tetapi si A belum tahu, sehingga nggak ada masalah. Tetapi secara teoritis menjadikan teori pernyataan ini tidak mempunyai landasan yang kuat. Oleh sebab itu, para sarjana lalu berpikir, ketika teori pernyataan ini dianut, ternyata pihak yang akseptasi ini masih bisa mungkin mengulur lahirnya perjanjian, mungkin bisa membatalkan perjanjian secara sepihak. Oleh sebab itu ini tidak bisa dipakai sebagai pedoman. Lalu berpendapat mencari waktu lain, yaitu pada saat surat ini dimasukkan dalam jasa pengiriman, misalnya kantor pos. Nah, ketika surat akseptasi ini sudah dikirimkan melalui pos, prinsipnya si B sudah sulit untuk menarik kembali, misalnya akan membatalkan kalau ada situasi yang berubah yang mungkin merugikan dirinya, maka sudah sulit. Dan di Inggris berlaku teori ini, yaitu teori pengiriman. Oke. Sekarang ternyata ketika teori pengiriman ini diikuti, masih ada kelemahan, yaitu si A belum tahu kalau penawarannya diakseptasi. Sehingga ada kemungkinan si A bisa mengirim surat susulan kepada si B untuk membatalkan penawarannya. Itu bisa, karena prinsipnya sebelum penawaran diakseptasi boleh ditarik kembali, sehingga kemungkinan ada persimpangan dua surat itu. Sehingga orang berpikir lagi mencari momen yang ideal kapan perjanjian itu lahir, dengan mengambil patokan layaknya kalau orang itu bertemu. Oleh sebab itu lalu muncullah teori yang ketiga, yaitu pada saat si A ini membaca surat balasan dari B, lalu tahu bahwa ternyata isinya ini menyetujui perjanjian. Dengan demikian, maka perjanjian lahir pada saat tanggal 13 April 2019, sehingga A dan B sudah tahu, saling tahu bahwa penawaran dan akseptasinya ini memang bisa bertemu seperti itu. Tetapi apakah ini sudah ideal? Ternyata belum. Karena apa? Karena
kita tahu bahwa surat akseptasi si B tadi nyampe di A itu tanggal 11, tanggal 13 baru dibuka. Sekarang bayangkan kalau begitu tanggal 11 nyampe, lalu malamnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Kebalikannya dari yang ilustrasi yang tadi. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah menaikkan biaya impor kedelai ke Indonesia. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau biaya impor kedelai dinaikkan, otomatis harga kedelai akan turun apa naik? Akan naik. Kalau harga kedelai akan kecenderungannya akan naik, kira-kira kalau saudara jadi A, kira-kira senang nggak kalau penawarannya diakseptasi dengan harga sebelum biaya impor dinaikkan? Pasti agak menyesal. Sehingga ketika surat akseptasi B yang datang di tempat A dan belum dibuka ini kira-kira ingin segera membuka apa ingin menghindari ini surat. Logikanya orang bisnis pasti nggak suka melihat surat yang datang kepadanya. Karena apa? Karena dibayangi jangan-jangan penawaran saya ini diakseptasi, padahal harganya sudah terlanjur harga yang dulu. Padahal kalau ditawarkan sekarang mungkin masih memberi harapan untung yang lebih gede lagi. Sehingga kalau itu terjadi, maka kita akan kesulitan. Lalu kapan perjanjian lahir? Si B yang ketika memberikan akseptasi setuju, apakah dia berdiam diri? Enggak. Mungkin menyiapkan gudang, mungkin menelpon pelanggan-pelanggannya, dan seterusnya. Karena berharap apa? Dalam waktu dekat kedelai dari Purwokerto akan datang. Tetapi ditunggu-tunggu nggak akan kunjung datang. Kenapa? Karena si A tidak segera membuka ini surat. Lalu kapan perjanjian lahir? Ini menjadi kesulitan. Oleh sebab itu, lalu demi kepastian hukum, para sarjana menawarkan lagi satu teori, yaitu teori penerimaan. Sehingga prinsipnya perjanjian ini lahir pada saat surat akseptasi yang ditulis oleh B ini sampai kembali di tempat orang yang menawarkan, tidak peduli apakah suratnya itu segera dibuka atau tidak. Maka sekarang sudah pasti kalau nanti pada tanggal penerimaan itu suratnya dibuka ternyata isinya adalah penerimaan, maka pada tanggal itulah perjanjian lahir. Ilustrasi ini berguna kalau para pihak tidak bersepakat menentukan sendiri kapan perjanjian lahir. Maka di dalam prakteknya, apalagi kalau misalnya A ini adalah juga mungkin badan usaha, B juga badan usaha, biasanya ada bagian divisi hukumnya, biasanya memberikan saran bahwa pada perjanjian itu sekaligus disepakati kapan perjanjian lahir, sehingga tidak perlu mengikuti serangkaian kenyataan kapan surat ini perjalanan surat ini untuk menentukan lahirnya perjanjian, tetapi secara sepakat ditentukan kapan perjanjian itu lahir. Nah, dengan demikian meskipun ini ada teorinya, tetapi dalam praktek pada perjanjian-perjanjian yang prestasinya besar, apalagi dilakukan perusahaan, ini sebenarnya tidak ada kesulitan. Karena apa? Para pihak sudah menentukan kapan perjanjian itu lahir, dan ini berguna sekali. Oke, saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suatu saat saudara harus memecahkan persoalan kapan lahirnya perjanjian, sementara para pihak tidak menentukan kapan perjanjian lahir. Oke, sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan. Dengan ini nanti untuk yang akan datang kita sudah akan memulai bicara tentang syarat sahnya perjanjian yang kedua, yaitu kecakapan. Baik, sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu.